Definisi industri kreatif. Industri kreatif adalah sebuah konsep mengenai proses industri yang mengeksploitasi ide atau kekayaan intelektual sebagai dasar produksinya. Konsep mengenai eksploitasi kreativitas sebagai komponen ekonomi telah muncul sejak tahun 1990-an. Namun konsep mengenal industri dan ekonomi kreatif sendiri pertama kali disimpulkan dan ditelaah secara komprehensif oleh John Hawkins pada 2001 dalam bukunya yang berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Dalam buku tersebut, John Hawkins membahas mengenai konsep ekonomi kreatif, yaitu sebuah ekologi yang dapat memungkinkan sebuah ide menjadi bisnis. Sebuah sistem yang menguangkan ide dan memberi penghargaan kepada penciptanya dan menekankan pada penciptaan ide serta produk baru. Dalam pembentukan ekologi tersebut, industri kreatif menjadi sebuah pilar penting dalam pembangunannya. Seiring waktu, konsep mengenai industri kreatif telah mendunia dan telah dikembangkan oleh berbagai pihak. Menurut UK Government Department of Culture, Media and Sport atau DCMS pada 1998. Indonesia sendiri telah mulai mengembangkan konsep industri kreatif sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menyokong perekonomian negara, setidaknya sejak 1 dekade terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan Kementerian Perdagangan Indonesia memiliki pendapat yang sama dengan UK Government Department of Culture, Media and Sport mengenai definisi industri kreatif, yaitu industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dilihat dari nilai ekspresif. Nilai ekspresif dapat didefinisikan sebagai seluruh dimensi dalam ranah ide yang dapat memperluas makna dan pengertian dari ide tersebut. Nilai ekspresif adalah karakteristik dasar yang membedakan industri kreatif dan industri biasa. Industri kreatif memperoleh revenue atau pendapatannya melalui komersialisasi ide. Ide tersebut disampaikan ke konsumen melalui manifestasi nilai ekspresif ini sehingga konsumen mendapat makna atas produk atau ide tersebut. Terdapat 6 nilai ekspresif dalam industri kreatif, yaitu nilai estetis. Nilai estetis merefleksikan keindahan, harmoni, serta karakteristik estetis lainnya. Nilai ini menjadi nilai pertama yang berinteraksi dengan konsumen melalui sensasi visual, sehingga nilai ini menjadi sangat vital. Nilai spiritual. Nilai spiritual merupakan nilai yang terdapat pada hampir seluruh manusia yang dimaknai sebagai sebuah perjalanan hidup untuk memenuhi hasrat spiritual. Nilai ini mencakup pemahaman, wawasan, dan kesadaran diri. Nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang dapat menciptakan hubungan antara sebuah ide atau produk dengan individu lainnya. Nilai ini pula yang menjadi representasi karakter masyarakat dan menciptakan konteks hubungan sebuah ide dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Nilai historis. Nilai historis adalah sebuah nilai yang memberi gambaran mengenai kondisi dan situasi suatu ide atau produk berasal. Nilai historis juga memberikan gambaran perbandingan serta perkembangan sebuah ide dari waktu ke waktu. Nilai simbolis. Nilai simbolis merupakan tempat penyimpanan makna. Sebuah objek akan dimaknai secara berbeda oleh setiap orang, sehingga nilai ini yang akan menentukan makna dan fenomena apa yang akan dialami oleh konsumen terhadap sebuah objek atau ide atau produk. Hal tersebut yang nantinya akan menciptakan hubungan antara produk dengan konsumen. Nilai keaslian. Nilai keaslian menunjukkan bahwa sebuah ide atau hasil tangan adalah asli, original, serta unik.
Nilai ini yang memberikan nilai tambah dari sebuah objek dalam ranah industri kreatif. Karakter ekonomi industri kreatif. Menurut Richard Caves, seorang profesor dari Universitas Harvard, industri kreatif memiliki beberapa karakteristik ekonomi yang menjadikannya khas dari kegiatan industri lainnya. Karakter tersebut mencakup 7 poin, yaitu Nobody knows principle. Prinsip ini menunjukkan ketidakpastian permintaan terhadap produk industri kreatif karena reaksi konsumen terhadap sebuah produk tidak diketahui sebelumnya. Bahkan setelah konsumen mengkonsumsi produk tersebut, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai sebab sebelumnya, di mana setiap konsumen memaknai dan mengalami fenomena yang berbeda terhadap setiap produk. Art of art's sake. Karakter ini menunjukkan sebuah keadaan di mana pelaku industri kreatif memprioritaskan orisinalitas produk, keahlian teknis, serta kualitas dari sebuah produk ketimbang sekedar kuantitas. Untuk memenuhi target keuntungan tertentu, pelaku industri kreatif cenderung bersedia untuk memiliki upah yang lebih rendah daripada harus mengerjakan hal yang membosankan. Motley Crue Principle. Produk industri kreatif yang relatif kompleks, seperti film, memerlukan input sumber daya manusia dengan keterampilan yang beragam. Masing-masing keterampilan ini harus memiliki tingkat minimum tertentu untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Variasi tak terbatas. Setiap produk terdiferensiasi oleh kualitas dan keunikan tersendiri. Kombinasi input yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Contohnya, banyak orang dapat menciptakan puisi, namun puisi yang dihasilkan tidak akan sama masing-masing orang. Alice or Billis. Keterampilan dan kemampuan setiap pelaku produksi terdiferensiasi secara vertikal. Seniman diperingkat berdasarkan kemampuannya, orisinalitas, serta kecakapannya dalam menciptakan produk. Perbedaan kecil dalam kemampuan pencipta dapat menghasilkan perbedaan produk yang besar. Time flies. Waktu menjadi komponen yang sangat penting dalam proses produksi produk industri kreatif. Ars longa. Beberapa produk industri kreatif memiliki aspek durabilitas yang menuntut pematenan suatu produk, sehingga pencipta bisa berpenghasilan dari penggunaan produk mereka di masa depan.